Quarter life crisis adalah masa di mana seseorang mengalami ketidakpastian dan kecemasan terhadap kehidupannya di usia 20-an hingga awal 30-an. Fase ini biasanya terjadi ketika seseorang mengalami perubahan besar dalam hidupnya seperti lulus kuliah, memulai karir, atau menikah. Quarter life crisis merupakan hal yang normal terjadi pada kebanyakan orang di usia ini, namun tidak sedikit yang merasa sendirian dan terisolasi saat mengalaminya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Selamat datang di Zero Class. Berikut adalah beberapa tips yang bisa membantu kamu mengatasi quarter life crisis. 1. Sadari bahwa kamu tidak sendirian. Quarter life crisis adalah hal yang normal terjadi pada kebanyakan orang di usia ini. Kamu tidak perlu merasa malu atau takut untuk menghadapinya karena kamu tidak sendirian. Perasaan kesepian dan terisolasi selama quarter life crisis mungkin terjadi karena kita cenderung menganggap diri kita sendiri sebagai satu-satunya orang yang mengalami kesulitan ini. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat seperti telah mencapai sukses dan merasa kurang berarti karena kita belum mencapai hal yang sama. Namun, hal ini hanya membuat kita semakin tertekan dan sulit untuk mengatasi quarter life crisis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi quarter life crisis. Banyak orang lain yang juga mengalami hal yang sama, dan kita bisa merasa lebih baik dengan menghubungkan diri dengan mereka. Dengan berbicara dengan teman atau keluarga yang mungkin juga mengalami quarter life crisis, kita bisa mendapatkan dukungan dan perspektif yang baru. 2. Refleksi diri. Refleksi diri adalah proses mengenal diri sendiri, mengevaluasi nilai-nilai dan tujuan hidup, serta memikirkan tentang keputusan dan pilihan yang telah diambil di masa lalu. Hal ini membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan menemukan arah yang benar dalam hidup. Refleksi diri merupakan proses yang sangat personal, dan tidak ada satu formula yang benar untuk melakukannya. Namun, ada beberapa tips yang bisa membantu kita untuk memulai proses refleksi diri dengan lebih baik, seperti jangan terlalu keras pada diri sendiri, kemudian pertanyakan nilai-nilai yang penting bagi dirimu, dan pikirkan tentang impian dan tujuan hidupmu, serta pelajari dari keputusan dan pilihan yang telah diambil, dan jangan lupa bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Yang ketiga, jangan takut untuk mengubah arah hidupmu. Jika kamu merasa tidak puas dengan hidupmu saat ini, pertimbangkan untuk memulai sesuatu yang baru, mencoba hobi baru, atau bahkan memulai bisnis sendiri. Seringkali dalam hidup, kita merasa terjebak dengan pilihan atau arah hidup yang telah kita ambil. Mungkin kita telah mengambil keputusan tentang karir atau hubungan, namun ternyata pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat itulah, takut untuk mengubah arah hidup dapat menjadi kendala utama dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kamu seharusnya tidak takut untuk mengambil langkah untuk mengubah arah hidupmu, karena kita selalu belajar dan berkembang sepanjang hidup, dan juga kita tidak perlu merasa terikat dengan ekspektasi orang lain. Yang penting mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup kita sendiri. Yang keempat, fokus pada yang kamu bisa kontrol. Kamu tidak bisa mengontrol segalanya dalam hidupmu. Fokus pada hal-hal yang kamu bisa kontrol dan jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang di luar kendalimu. Dalam hidup, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada situasi yang memang terjadi di luar kendali kita, seperti bencana alam, kegagalan dalam bisnis, atau masalah kesehatan yang tiba-tiba muncul. Namun, terkadang kita juga sering merasa frustrasi atau cemas karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol, tetapi kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol hanya akan membuat kita merasa lebih stres dan tidak produktif. Sebaliknya, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kamu kontrol, seperti membuat rencana dan tindakan yang bisa kamu kontrol dalam mencapai tujuanmu, dan jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri dan progres yang kamu capai, serta tetap berpikir positif dan berfokus pada hal-hal yang bisa membuatmu merasa baik. Yang kelima, terbuka dengan orang lain. Terbuka dengan orang lain adalah salah satu kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan baik dengan orang di sekitar kita. Terbuka artinya berbicara dengan jujur dan transparan tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman kita. Terbuka dengan orang lain tidak hanya membantu kita untuk membangun hubungan yang baik,
tetapi juga membantu kita untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Namun, terkadang terbuka dengan orang lain bisa menjadi hal yang sulit dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berbicara secara terbuka dengan orang lain. Berikut adalah beberapa alasan mengapa terbuka dengan orang lain penting, seperti meningkatkan koneksi sosial, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan mental, dan meningkatkan pemahaman. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa membantu kamu mengatasi quarter life crisis. Jangan lupa bahwa hidupmu masih panjang dan kamu masih memiliki banyak waktu untuk mencapai tujuan-tujuanmu. Semoga video ini bermanfaat dan salam Zero Class.